pengertian perekonomian dua sektor. Menurut Ani Susanti, pada tahun 2017, definisi dari perekonomian dua sektor diartikan sebagai perekonomian tertutup yang hanya mencakup sektor perusahaan dengan sektor rumah tangga. Perekonomian ini tidak dipungut pajak dan tidak terdapat kegiatan pemerintah. Perekonomian dua sektor atau yang biasa disebut sistem perekonomian sederhana adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian dua sektor ini pendapatannya didapatkan dari faktor-faktor produksi antara lain gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. B. Skema perekonomian dua sektor. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan. Rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. C. Ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor. Ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor yaitu 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. 4. Pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Jenis pelaku dan peran penting dalam perekonomian. Dalam suatu perekonomian, terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Masing-masing pelaku ekonomi memiliki peran yang berbeda dan saling memengaruhi jalannya roda perekonomian suatu negara. Berikut adalah peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen, atau disingkat dengan RTK. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumen mempunyai peran penting, yaitu sebagai pelaku konsumsi atau konsumen, rumah tangga konsumen, sebagai pelaku produksi atau produsen rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga produsen berperan dalam menyediakan barang dan jasa untuk rumah tangga konsumen. Di Indonesia sendiri, rumah tangga produsen atau perusahaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Sementara menurut lapangan usahanya, rumah tangga produsen di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu industri primer, sekunder, dan tersier. Berikut beberapa peran rumah tangga produsen atau perusahaan dalam kegiatan ekonomi, antara lain memproduksi barang dan jasa setelah diproduksi. Barang dan jasa yang dihasilkan didistribusikan kepada konsumen sehingga dapat dengan mudah dibeli ataupun dikonsumsi. Memanfaatkan berbagai faktor pendukung produksi untuk melakukan proses produksi. Faktor pendukung produksi bisa berupa bahan baku, tenaga kerja, modal, dan juga pengusaha sebagai penyalur barang dan jasa. 3. Rumah tangga pemerintah atau RTG. Pemerintah mempunyai 3 peran penting dalam kegiatan ekonomi, meliputi pemerintah sebagai produsen. Pemerintah berperan sebagai penyedia jasa layanan umum untuk kepentingan masyarakat, misalnya 1. Minyak bumi yang dihasilkan oleh Pertamina. 2. Listrik dihasilkan oleh PT PLN Persero. 3. Penyelenggara pos yaitu PT Pos Indonesia. 4. Rumah tangga luar negeri atau RTLN. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terkadang suatu negara memerlukan kerjasama dengan pihak asing. Hubungan ekonomi tersebut dapat berupa perdagangan, ketenaga kerjaan, dan permodalan. Yang pertama, perdagangan. Kerjasama yang dimaksud berupa perdagangan ekspor dan impor. Kedua, pertukaran tenaga kerja. Indonesia telah mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Ketiga, pemberian pinjaman. Ketika suatu negara sedang mengalami kesulitan keuangan, negara tersebut akan meminjam dana dari negara lain ataupun badan keuangan internasional.